Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang poin penalti dari Shopee ya, dari marketplace Shopee. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa untuk like dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai marketplace. Baik, kita bahas bersama-sama. Di sini kita akan membahas tentang sistem poin penalti yang ada di shop. Bagaimana caranya kita untuk tidak kena atau tidak terkena poin penalti shop, dan kita pahami bersama-sama apa itu poin penalti shop. Jadi sistem poin penalti shop itu dibuat oleh Shopee itu untuk menjaring atau memfilter bagi penjual-penjual yang mempunyai kualitas bagus, performa bagus, agar tokonya itu lebih dipilih oleh pembeli. Jadi untuk toko-toko yang mempunyai kualitas performa toko jelek itu nanti akan dikenakan atau diberikan poin penalti yang itu akan berdampak bagi toko kita, berdampak buruk bagi toko kita ya. Di sini keterangannya ada ini. Jadi poin penalti itu diberikan ketika penjual tidak memenuhi standar minimum yang diharapkan pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap aspek yang membutuhkan peningkatan, agar jadi adanya poin penalti ini agar penjual-penjual itu bisa lebih fokus dan lebih semangat lagi dan lebih ya. Kemudian untuk melacak performa Anda, kunjungi server di situ ada ya untuk kita melihat. Di sini contohnya seperti ini. Ketika kita ingin melihat performa toko kita, maka di sini nanti di seller center itu ada, kita buka di bisnis saya ya. Ini saya contohkan untuk melihat performa toko kita. Performa toko, mana performa toko? Di sini ini ya performa toko. Ini kalau di di HP. Di sini ada poin penalti di bawah sini ya. Untuk tingkat pesanan tidak terselesaikan, untuk tingkat keterlambatan pengiriman pesanan dan lain sebagainya. Jadi di sini dijelaskan semua dari presentasi chat dibalas, kecepatan chat dibalas, masa pengemasan, penilaian, tingkat pesanan tidak terselesaikan, keterlambatan, dan juga poin penalti. Alhamdulillah toko saya ini untuk poin penaltinya tidak ada ya, karena memang saya mengirimkan produk sesuai dengan waktunya. Produk-produk saya juga tidak ada yang melanggar kebijakan dari Shopee sendiri. Kemudian di sini kita lihat lagi, untuk poin penalti itu diberikan kepada penjual-penjual yang bagaimana. Jadi untuk poin penalti itu diberikan kepada penjual-penjual yang ini di sini ya keterangannya, nanti saya lampirkan untuk linknya. Silahkan kalian buka linknya di kolom deskripsi. Kalian buka di situ, kalian baca sendiri. Di sini saya akan membahas sedikit. Jadi di sini untuk setiap performa toko yang kurang baik atau pelanggaran produk, penyalahgunaan, maka 1 poin penalti akan ditambahkan kepada penjual tersebut. Jadi nanti ketika kita itu dari performa tokonya itu ada yang kurang baik atau ada pelanggaran produknya itu melanggar kebijakan Shopee, dan juga ada penyalahgunaan, mungkin voucher gratis ongkir, mungkin voucher yang lain, itu akan mendapatkan 1 poin penalti dan akan ditambahkan kepada penjual. Jadi nanti kita akan diberikan notifikasi dan diberikan poin penalti itu. Pemberian poin penalti itu diberikan setiap hari Senin ya. Umpamanya kita melanggar kebijakan Shopee, kemudian nanti tidak langsung dapat poin penalti, tapi adanya di hari Senin, dihitungnya di hari Senin. Nah, di sini untuk penyelesaian pesanan. Nah, di sini ada beberapa penyelesaian pesanan yang kemudian itu menjadikan kita mendapatkan poin penalti. Yang pertama, tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari sama dengan 25%. Contoh, kita memiliki 100 pesanan, kemudian yang 25%
pesanan, kemudian yang 25 pesanan itu seumpamanya tidak terselesaikan, baik itu dibatalkan atau gagal pengiriman atau bagaimana, yang penting tidak terselesaikan di situ ya, atau diretur mungkin karena kesalahan kita, itu akan mendapatkan 1 poin penalti. Kemudian tingkat pesanan tidak terselesaikan lebih dari sama dengan 25% dan memiliki lebih dari 30 pesanan yang tidak terselesaikan. Sudah ada yang di atas tadi tingkat pesanan 25%, kemudian di bawahnya tingkat pesanan tidak terselesaikan itu plus dia itu tidak menyelesaikan pesanan yang diterimanya sebanyak 2 poin. Jadi untuk pelanggaran yang itu termasuk berat, karena berat maka diberikan 2 poin karena ada 30 pesanan yang tidak terselesaikan. Kemudian tingkat keterlambatan itu kalau seumpamanya lebih dari 25% juga itu akan mendapatkan 1 poin. Jika lebih dari sama dengan 25% itu 2 poin apabila plus 50 pesanan yang terlambat dikirim. Jadi kan di situ ada jangka waktu untuk mengirimnya. Ketika ada seseorang yang membeli produk kita, maka akan ada jangka waktu nih. Contohnya saya punya di sini ini seumpamanya di sini ada jangka waktu ya. Nah, di sini ada jangka waktu di atasnya ya. Produk harus sudah dikirimkan sebelum 14/10/2020. Nah, kalau kita tidak segera mengirimkan maka kita akan mendapatkan atau terkena poin penalti ya, jika produknya tidak segera dikirimkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada lagi yaitu tentang pelanggaran produk. Di situ banyak sekali ya, silakan kalian baca sendiri nanti. Untuk pengunggahan produk yang dilarang dalam video seperti produk-produk seperti rokok, seperti barang-barang untuk membunuh dan lain sebagainya lah, yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diberikan peraturan oleh Shopee sendiri. Di situ juga ada pengunggahan produk imitasi. Bagi shop mall itu nggak boleh ada produk imitasi, jadi itu nanti akan terkena poin penalti. Pengunggahan produk spam, jadi produk itu umpamanya produknya itu tidak bermanfaat, contohnya apa, itu cuma produk bahasa yang diupload, nah seperti itu nanti juga akan terkena poin penalti. Atau produknya itu diupload banyak sekali, satu produk diupload banyak sekali, banyak pilih produk-produknya itu banyak tapi hasilnya cuma satu, nah itu juga termasuk spam. Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru, sebenarnya kalian menjual produk yang udah lama, cuman itu kalian ganti produk yang baru yang beda jenisnya, beda produknya, kemudian di situ kalian upload agar tujuan kalian itu bisa laku juga karena sudah ada ulasannya. Nah, maka di situ nanti akan dikenai poin penalti juga. Kemudian penggunaan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk. Udah diblokir tanpa dirubah, diunggah lagi, maka akan terkena poin penalti juga. Kemudian pengunggahan ulang produk yang telah dihapus, sudah dihapus diunggah lagi, itu akan terkena poin penalti. Menaikkan harga produk sebelum promosi, nah ini sudah umum. Jumlah produk pre-order lebih dari 20% itu akan terkena 1 poin penalti juga ya, hati-hati bagi teman-teman. Kemudian penyalahgunaan subsidi gratis ongkir, penyalahgunaan voucher dan lain sebagainya. Kemudian respon chat, membalas chat pembeli dengan konten kurang pantas, kata-kata kasar, foto vulgar dan lain sebagainya. Jadi ada kata-kata yang kurang pantas kalian kirimkan ke kolom chat, maka akan terkena 2 poin penalti. Kemudian meminta pembeli barang via chat, kemudian kalian di chat bilang masih ada yang pesan, kalian chat yang pesan itu, kemudian kalian bilang mohon ini dibatalkan dulu karena produknya habis, nanti akan kena poin penalti. Jadi dengan cara lain ya, caranya jika kalian ingin membatalkan pesanan jangan dengan kata-kata batalkan. Kemudian merespon ulasan produk dengan konten kurang pantas, kata-kata kasar atau vulgar. Di komen atau di penilaian itu kalian membalasnya dengan kata-kata yang kasar atau kurang pantas, maka akan mendapatkan poin penalti juga.
Untuk setiap kelipatan 3 poin pelanggaran produk akan diberlakukan pembatasan produk yang dapat menjadi 100 selama 28 hari. Ketika setiap 3 kelipatan poin pelanggaran produk akan diberlakukan. Jadi ketika kita itu sudah mempunyai 3 poin pelanggaran produk, maka produk kita yang bisa kita upload itu selama 28 hari cuma bisa upload 100. Begitu ya teman-teman ya. Untuk penggunaan produk terlarang, imitasi meskipun jumlah tinggi akan dikenakan 2 poin penalti. Kemudian di sini ada tingkat pesanan tidak disesuaikan dan tingkat keterlambatan. Bagaimana jawabannya? Jadi ketika kita itu untuk terselesaikan itu apa? Tingkat pesanan tidak terselesaikan itu di sini tingkat pesanan tidak terselesaikan mencerminkan persentase total pesanan yang dibatalkan atau dikembalikan dalam 7 hari ya. Jadi ada pesanan dibatalkan atau dikembalikan dalam 7 hari karena kesalahan jual. Pastikan untuk tingkat keterlambatan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tingkat keterlambatan itu adalah persentase pesanan yang terlambat dikirim dalam 7 hari terakhir. Pengiriman dianggap terlambat apabila dikirimkan melewati batas minimum yang sudah saya jelaskan tadi. Karena sudah ada batasnya, kita melewati batas minimum, maka di situ akan menjadikan toko kita mendapatkan poin penalti. Mungkin cukup di situ saja ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Mari kita bahas-bahas bersama untuk tentang poin penalti di Shopee ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.